Oke, coba bayangin deh, kita lagi ada di pameran dagang paling gede tahun ini. Rame banget ya kan? Penuh sama teknologi canggih, produk-produk baru. Nah, di tengah semua keramaian itu, ada percakapan menarik antara seorang ayah dan anaknya. Percakapan ini bakal ngebawa kita ke sebuah pertanyaan yang fundamental banget. Jadi, pas lagi asik-asiknya lihat-lihat, tiba-tiba si anak ini nengok ke ayahnya. Dan dia ngelontarin pertanyaan yang, wah, dalam dan gak disangka-sangka. Pertanyaan yang benar-benar nantang sebuah keyakinan dasar. Dan pertanyaannya itu kayak gini, kita kan makhluk cerdas, kita bisa nemuin kebenaran sendiri, ngapain butuh nabi? Nah, ini dia inti dari obrolan kita. Si anak ini mikir, logikanya, akal kita aja udah cukup buat ngertiin dunia ini. Buat apa ada pemandu lagi? Masuk akal kan pemikirannya? Gimana reaksi ayahnya? Dia nggak langsung jawab loh. Justru dengan cerdasnya, dia nunjuk ke sekeliling mereka. Dia pakai pameran itu sendiri sebagai analogi yang keren banget buat ngejelasin konsep yang jauh lebih besar. Terus ayahnya nanya balik, coba deh lihat stand-stand perusahaan itu. Kenapa di setiap stand ada perwakilannya? Kenapa nggak petugas kebersihan aja yang disuruh jaga di situ? Pertanyaan ini bener-bener pinter ya. Langsung ngubah obrolan dari yang tadinya abstrak jadi ke sesuatu yang ada di depan mata mereka. Nah, disinilah analoginya mulai kelihatan. Pameran ini anggap aja miniatur dunia. Perusahaan yang pamerin produknya itu ibarat sang pencipta. Terus produk-produknya yaitu ciptaannya. Dan ini yang paling penting, perwakilan di tiap stand itu merekalah para nabi. Brosur yang mereka bagi-bagiin itu kitab sucinya. Keren kan perbandingannya? Oke, sekarang kita coba dalemin lagi ya. Apa sih sebenarnya peran para perwakilan ini di pameran? Dan ini menariknya kita lihat dari penjelasan si anak itu sendiri. Tugas mereka itu ngapain aja sih? Dan si anak langsung jawab, cepet banget. Oh jelas, katanya perwakilan yang bagus itu ya harus ngerti banget teknologinya, jago ngomong, pinter komunikasi, dan bisa ngejelasin produk ini dibuat-buat apa. Nah, tanpa dia sadar, dia itu sebenarnya lagi ngejabarin kualifikasi sempurna seorang pemandu, seorang utusan. Terus ayahnya nanya lagi, dan pertanyaan ini ngena banget. Orang dengan kualitas kayak gitu, apa mungkin dipilih asal-asalan aja? Jelas nggak mungkin kan? Peran sepenting ini jadi duta perusahaan, ngejelasin semua hasil karya mereka, ya pasti butuh orang khusus yang punya wewenang, bukan orang sembarangan. Jadi intinya apa? Mereka ini jembatannya. Mereka penghubung antara si pembuat produk yang jenius sama kita, para pengunjung yang penasaran. Coba bayangin, tanpa mereka, kita mungkin cuma lihat-lihat barang aja. Tanpa ngerti ini gunanya apa, nilainya apa, cuma jadi benda mati kan? Dan sang ayah juga nunjukin gimana para perwakilan ini ada di mana-mana. Pakai seragam khusus, sibuk kerja kayak lebah di sarangnya. Ini gambaran yang pas banget ya buat nunjukin betapa rajin dan berdedikasinya mereka. Mereka nggak diam aja, mereka aktif, gampang dikenali, dan kerja keras banget biar pesan perusahaannya nyampe ke semua orang. Nah, terus ayahnya nanya lagi, masuk akal nggak sih kalau kita datengin pemandu yang mau bantu ini, terus kita bilang, udah diam aja, kita nggak bodoh kok, kita bisa cari tahu sendiri. Kan sombong banget kedengarannya ya. Kita malah nolak bantuan dari ahli yang sengaja ditugasin buat kita. Bukannya pintar malah rugi sendiri kan? Dan disinilah puncaknya. Si ayah ini ngambil analogi pameran tadi dan dia zoom out. Dari skala satu gedung pameran ke skala yang jauh lebih besar dan megah. Seluruh alam semesta. Yuk kita lihat gimana kelanjutannya. Ini klaim yang keren banget. Si Ayar benar-benar ngubah cara kita mandang dunia. Dunia ini bukan sekedar kumpulan hal-hal acak yang terjadi gitu aja. Bukan. Tapi ini adalah sebuah pameran raksasa. Sebuah etalase yang sengaja dibuat buat nampilin mahakarya, ilmu, dan desain luar biasa dari sang pencipta. Dan skala pameran ini gila, gede banget. Kita ngomongin lebih dari 2 juta spesies makhluk hidup yang udah kita kenal. Dan itu nambah terus loh. Tiap tahun ada sekitar 15.000 spesies baru yang ditemuin. Bayangin, setiap satu spesies itu kayak produk unik. Sebuah mahakarya desain yang luar biasa di pameran raksasa ini. Dan bagian yang paling keren, si anak mulai klik. Dia mulai ngerti. Tiba-tiba dia nyeletuk. Penuh rasa kagum dia bilang, Tuhan kita nyiptain semuanya indah dan sempurna banget dan memuaskan panca indera kita dengan berkah yang gak kehitung. Wah kelihatan kan, analogi tadi benar-benar ngebuka pikirannya. Oke, sekarang kita sampai di kesimpulan dari argumen si ayah. Jadi, apa sih tujuan utama dari para pemandu ilahi ini di dalam pameran dunia yang super besar ini? Nah, inilah tugas utama para nabi. Mereka itu pemandu yang ngejelasin nilai dari semua berkah ini. Dan yang paling penting, mereka ngenalin kita sama siapa sih pemberi yang begitu murah hati ini?
Jadi mereka bukan cuma nunjukin ciptaannya, tapi juga ngajarin kita untuk bersyukur. Dan disinilah kita lihat perbedaannya. Sang ayah nunjukin ada dua jalan. Kalau tanpa pemandu, hidup kita tuh ya cuma buat ngejar kesenangan sesaat. Kita ngeliat, kita ngerasain, tapi kita nggak pernah bener-bener ngerti. Hidup kita kayak bakal lenyap gitu aja. Tapi, kalau ada pemandu, hidup yang sama itu jadi beda banget. Setiap momen jadi punya arti. Setiap ciptaan jadi nunjukin kebesaran penciptanya. Dan tujuan hidup kita jadi jelas banget, yaitu buat dapatin kebahagiaan yang abadi, bukan cuma senang-senang sesaat. Dan kita tutup sesi ini dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Kalau dunia ini memang sebuah pameran yang luar biasa, dengan begitu banyak mahakarya di sekeliling kita, siapa yang membacakan buku panduannya untuk Anda? Siapa pemandu Anda?